Selamat datang di channel Bestseller ID. Kali ini aku ada beberapa koleksi TWS atau earbuds atau earphone kalian bilangnya boleh, yang harganya itu under 100 ribuan. Jadi sekarang TWS itu udah kayak kacang goreng ya. Jadi kalian bisa lihat ini ada 5 seri atau 5 tipe TWS yang aku punya, dan harganya itu semuanya di bawah 100 ribu. Bahkan yang dua ini itu harganya di 30 ribu dan 40 ribuan aja. Sedangkan yang paling mahal di sini ada dari Ripods Trugo dari Ripples, dan juga ini namanya GT5, itu di harga 90 ribuan. Aku nggak tahu kualitasnya seperti apa, nanti aku bakal baca speknya juga satu-satu. Meskipun nggak aku bisa jelasin secara detail satu-satunya, tapi aku bakal cobain dan nanti aku bakal kasih review atau pendapat dari aku sendiri setelah aku nyobain 5 TWS di bawah harga 100 ribuan. Dan langsung aja kita bakal cobain dari yang paling murah sendiri, singkirin dulu yang lainnya. Kita bakal cobain yang satu ini yang bentuknya itu bulat, keren juga sih, lucu yang pasti. Tapi aku nggak tahu kualitasnya kayak apaan dan dalamnya itu seperti ini. Jadi kita bakal tes dia, aku bakal cobain dan aku bakal cobain baca manual booknya speknya kayak gimana. Nanti kalian juga bisa sebelum beli bisa jadi panduan ya. Kalian mau pilih yang mana kalau kalian punya budget di bawah 100 ribuan. Nah, pada daftar pertama kita ini ada TWS Pro 6 yang dibanderol di harga kurang lebih 28 ribuan, mulai 28 ribuan sampai sekitar 30 ribuan. Nah, ini adalah tipenya Pro 6. Untuk brand sendiri itu ada banyak banget. Dia itu keluar dengan banyak banget brand, tapi semua kesamaannya adalah semuanya menggunakan nama tipe Pro 6. Udah langsung bakal kita cobain aja, didengerin kualitas soundnya seperti apa. Bentuknya itu seperti ini, kayak model AirPods gitu. Terus dia ternyata sudah pakai touch ya, pakai touch juga di sampingnya buat ngatur ataupun menu-menunya udah pakai touch. Kita cobain bahannya, build quality-nya ya so far oke aja untuk harga 28-30 ribuan. Oke, kita bakal cobain ya, kita konekin dulu Bluetoothnya dia sudah 5.3. Oke ya, kita baca speknya dulu. Sebelum kita cobain, kita baca speknya dulu. Dia sudah yang namanya Bluetooth versi 5.3, terus waktu playtime-nya itu mencapai 4-5 jam. Udah gitu charging case juga pastinya, dan dia diklaim bisa buat ngecas TWS ini 2-3 kali kalau dia diisi dengan penuh ya. Langsung aja kita cobain. Buat mainin musik dulu, kita udah korek ya, kita cari musik audio yang buat ngetes, Pertama aku lihat bassnya dulu deh. Bassnya lumayan oke. Jadi kalau kalian pakai TWS ini, bassnya lumayan kedengeran, lumayan detail, lumayan jelas. Coba kita buat mainin musik lainnya. Oke, jadi dia itu lebih dominan ke bass teman-teman. Jadi dia lebih dominan ke bass. Cuma untuk detail sound lainnya itu agak terkalahkan dengan bassnya. Meskipun bassnya kita nggak bisa bilang dia bassnya yang support deep dalam gitu, karena harganya juga cuma 28 ribuan. Tapi sudah oke lah kalau cuma buat seru-seruan, dengerin musik jedak-jeduk, dangdutan, terus musik-musik DJ, bassnya udah lumayan banget kedengeran. So far lumayan sih untuk harga 28-30 ribuan kita udah bisa ngedapetin TWS kayak gini. Jadi kalau kalian tertarik, tapi ini bukan saran pembelian ya, kalau kalian tertarik buat milikin TWS Pro 6 ini bisa langsung aja cek di bagian deskripsi di bawah ini. TWS kedua under 100 ribuan yang bakal kita cobain adalah adiknya yang tadi ya, meskipun dia itu adalah tipenya TWS Pro 6. Ini namanya adalah TWS Pro 5. Bedanya dia malah lebih mahal. Yang Pro 5 itu lebih mahal, kurang lebih selisih 10 ribuan. Dia di kisaran harga 35 ribuan sampai 40 ribuan. Kalau yang ini tadi itu di harga 28 ribuan sampai 30 ribuan. Ini di harga 35 ribuan sampai 40 ribuan. Oke, kita buka aja langsung. Oke, yang membedakan adalah dia sudah punya ini karet ya di sini buat biar telinga kalian lebih nyaman. Beda sama yang tadi, dia itu nggak ada karetnya. Dia sudah ada karet alias apa ya ini namanya? Kalau itu kan ear cup ya, tapi dia udah ada karetnya. Langsung bakal kita cobain dulu. Ini namanya TWS Pro 5 ya. Kalau brandnya juga ada banyak banget. Ada yang model kartun-kartun kayak gini, juga ada yang polosan.
Langsung kita bakal cobain dulu apa namanya, TWS-nya kita bakal cobain dulu. Oke ya, oke kita bakal cobain dulu buat mainin musiknya kayak apa. Bentar ya, kita konekin dulu deh. Kita bakal konekin dulu sebentar teman-teman. Oke, udah, kita mainin dulu. Oke, jadi dia bassnya lebih deep, tapi menurutku detailnya, clarity-nya agak kurang ya. Detailnya kalau buat lagu-lagu akustik kurang cocok, jadi agak pecah sedikit suaranya. Tapi bassnya memang beneran dia dominan, dan bassnya lebih kencang dari yang tadi, yang Pro 6, bassnya lebih dalam. Cuman akhirnya mengorbankan detail suara. Kalau kalian nyanyi dengerin mainin musik lagu akustik atau yang lebih ke instrumental non bass, itu suaranya agak ada kayak noise atau kayak gema, kurang enak lah menurutku ya. Tapi bassnya lebih dalam, lebih kelihatan depthnya itu lebih kencang banget. Dan untuk speknya sendiri dia itu sudah Bluetooth 5,3, terus jangkauannya bisa sampai 10 meter, dan dia baterai di earphone-nya ini, TWS-nya ini itu di 30 mAh, sedangkan di charging case-nya itu di 200 mAh. Jadi pengisian dayanya diklaim sampai 1 jam dan playtime-nya itu 2,5 sampai 3 jam. Untuk harga sendiri itu udah kita sebutkan tadi di kisaran 30-40 ribuan aja. Apakah worth it? Tergantung kalian. Kalau kalian suka yang bassnya dalam banget dan tidak begitu peduli kalaupun nanti detail suara yang lainnya itu kurang begitu jelas, kalian bisa ambil ini. Tapi ini bukan saran pembelian. Kalau kalian tetap mau beli, bisa aja cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Nah, kali ini yang ketiga ada yang namanya single TWS, alias ini namanya adalah 2G OWS TWS single ya. Jadi kalian nih, dia bedanya itu dia cuma ada satu TWS saja. Terus di sini sudah ada panel buat ngasih tahu kalian berapa sisa baterai dari TWS yang satu ini. Cara pakainya juga dipakai di telinga kiri ya, ini ya, dipakai di telinga kiri. Langsung kita bakal cobain dulu sebelum nanti kita bakal review perangkat yang satu ini. Oke, kita bakal konekin dulu perangkat dari 2G single TWS ini. Jadi konektivitasnya itu udah pakai Bluetooth 5.3. Nah terus yang jelas ini itu pasnya buat kalian yang pengen pakai TWS, tapi enaknya ini buat teleponan atau buat komunikasi ya. Jadi kalau fokus buat dengerin musik itu agak kurang. Yang pertama kenapa? Karena dia speakernya itu ataupun speaker dari TWS-nya itu hanya cuma menempel di bagian luar saja. Tapi dia lebih enak kalau kalian lagi olahraga atau apa, dia itu sudah ada cantolannya kayak gini. Jadi bakalan safe banget buat jogging ataupun buat jalan santai, itu bakal lebih enak banget. Tapi untuk deep musik dan suaranya itu kurang banget karena dia nggak masuk ke rongga telinga kita. Tapi sudah ada bassnya, ada. Soundnya kedengaran lumayan juga. Tapi lebih enak mungkin buat komunikasi, dan dia sudah ada fitur noise cancellingnya. Jadi kalian bisa ngobrol. Lebih cocoknya dia itu dipakai buat komunikasi, buat kalau kalian lagi di keramaian terus ada telepon gitu, lebih enak banget tentunya. Udah gitu aku baca dulu speknya, dan dia itu playtime-nya itu sampai 3 jam, dan charging time-nya itu diklaim mencapai 1 jam, dan standby time-nya itu mencapai 20 jam. Jadi kalau kalian tertarik buat punya 2G single TWS ini, harga saat ini aku cekin dulu ya. Di marketplace itu harganya itu di kisaran 30 ribuan aja. So far dia itu salah satu single TWS yang murah banget juga di pasaran. Dengan 30 ribuan kalian udah ngedapetin sebuah single TWS. Sudah ada fitur noise cancellingnya. Kalau diklaimnya dari tokonya itu sudah ada fitur noise cancellingnya. Yang mau beli, tapi ini bukan saran pembelian, kalian bisa langsung cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Nah kali ini aku ada namanya itu headset TWS OWS atau Open Wireless System ya kalau nggak salah.
itu tipenya GT50. Dia bentuknya kayak apa? Kalau kalian tahu atau seumuranku kalian pasti tahu yang namanya Pokemon Ball. Jadi kalau yang lain tuh casingnya tuh model kayak ginian, dia itu casingnya model kayak gini. Bentuknya juga unik karena dia modelnya OWS, jadi peruntukannya memang buat dipakai di luar ruangan. Jadi fokusnya dia selain buat komunikasi, dia juga kalau kalian lagi olahraga di luar karena dia sistemnya OWS alias tidak menutupi atau tidak masuk ke lubang rongga telinga kalian. Jadi kalian masih bisa mendengarkan environment di sekitar kalian. Lebih safe atau lebih nyaman kalau kalian lagi naik sepeda goes, jogging ataupun olahraga di luar ruangan yang sekiranya itu kalian masih membutuhkan atau juga masih ingin mendengar suara dari luar TWS kalian. Jadi pemakaiannya juga simple aja, simple, tinggal kalian pakai aja. Oke, jadi ketika kalian pakai aja kayak gini, kita bakal cobain kualitas suaranya. Disclaimer aja sih, biasanya kalau model OWS kayak begini, itu memang dari segi kualitas suara itu dia bakalan kalah dengan yang model masuk ke telinga ya. Karena apa? Yang pertama, dia itu cuma menempel di luar, jadi suaranya itu masih nggak terfokus gitu ke dalam. Jadi tentu saja untuk kualitas audio itu dia bakalan kalah. Kita coba konekin dulu teman-teman. Namun kelebihannya memang dia desainnya itu buat olahraga ya atau outdoor, jadi dia itu lebih aman. Nggak bakal takut jatuh kalau dia itu nyantol di daun telinga kalian. Udah gitu dia nggak bikin cepat lelah karena suaranya itu nggak masuk langsung ke telinga kalian. Udah gitu kalian juga bakal punya sensasi yang beda lah. Tapi memang cocoknya buat olahraga. Langsung aja kita baca speknya. Kita cobain dulu deh, kita play dulu buat nyobain musiknya. Oke, kayak memang tipikal OWS, jadi suara bassnya nggak begitu dalam atau nggak begitu kentara ya. Tapi suara dari luar masih bisa masuk dengan baik, tapi detail dari treble-nya juga ada. Jadi tetap ini lumayan enak banget kalau dipakai buat olahraga sambil dengerin musik, sambil teleponan, tapi tetap safe ya. Oke. Jadi dia udah diklaim jarak transmisinya kalau dari speknya, ini aku baca dari tokonya itu sekitar 5 meter. Waktu charging dari headsetnya, chargingnya tetap di case-nya ini ya, di casing yang bentuk kayak bola Pokemon ini, casnya. Pakai Type-C itu 1 jam sampai penuh. Terus playtime-nya itu diklaim 2-3 jam. Kenapa aku bilang diklaim? Karena aku belum nyobain sendiri nyalain sampai 2-3 jam. Capek, aku nggak bisa ya kalau harus dengerin di TWS gitu sampai 1 jam lebih. Biasanya cuma bentar-bentar aja aku pakai TWS. Itu diklaim mencapai 2-3 jam. Terus daya tahan headsetnya sendiri, charger wadahnya itu 2-3 jam. Terus playtime-nya itu 6-7 jam. Playtime-nya 6-7 jam. Terus udah gitu sudah waterproof dengan sertifikasi IPX7, Bluetooth 5.3, dan untuk ininya sendiri, headsetnya sendiri itu sudah disematkan baterai 30 mAh dan untuk charging case-nya ini 300 mAh. Untuk harga sendiri saat ini di kisaran di marketplace itu 78 lah sampai 80 ribuan aja. Jadi ini kalau kalian lagi nyari OWS yang double, bisa banget pilih GT50. Yang mau cek harga terupdate-nya bisa langsung cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Oke, yang terakhir ini ada produk dari Ripples namanya Repods Trugo. Ini ada packagingnya masih ada, jadi dia memang beda kayak yang tadi awal-awal harga 27 ribuan, 28 ribuan. Itu kadang kita packaging cuma dapat kayak plastik aja. Ini kita dapat packaging kardus layaknya sebuah TWS. Harganya itu kurang lebih di 90 ribuan ya saat video ini dirilis. Ini adalah dari Repods Trugo, dan aku bacain dulu speknya. Dia sudah pakai Bluetooth 5.3, distance-nya itu kurang lebih sampai jarak 10 meter. Udah gitu baterai kapasitinya untuk di setiap headsetnya itu di 30 mAh. Sedangkan untuk charging case-nya ini itu di 250 mAh. Charging time-nya itu di 1 jam, dan playtime-nya dari kapasitas baterai 30 mAh itu biasanya sekitar 3-4 jam playtime biasanya ya. Udah gitu kita bakal langsung cobain aja kualitas soundnya kayak gimana. Ini udah ada keterangannya, RL-nya seperti apa.
Bahannya jelas lebih bagus daripada yang 28 ribuan. Kerasa sih kalau bahannya itu lebih lumayan lebih bagus. Ini dari Ripples, kita bakal cobain dulu. Kita bakal konekin dulu teman-teman. Kita bakal konekin dulu Bluetooth-nya. Nanti kita bakal cobain buat mainin musik dan nanti kita bakal review ke kalian ya kualitas suaranya seperti apa. Kalau untuk harga dibandingkan yang tadi udah kita review, ini termasuk yang paling tinggi, tapi masih di bawah 100 ribuan aja. Oke, kita bakal cobain soundnya seperti apa. Oke, kita mainin musik dulu ya. Jadi untuk dari Ripples ini memang ada harga ada rupa ya. Dia itu memang bassnya jelas menonjol banget kedengaran. Untuk ukuran headset TBS di harga 90 ribuan paling dalam lah bassnya dibandingkan dari semua produk yang udah kita review tadi yang di bawah harga 100 ribuan. Tapi detail suaranya lumayan oke. Aku bilang lumayan. Kenapa? Karena ini segmen headset buat entry level buat kalian yang baru pengen cobain headset dengan budget yang terbatas. Ini sudah lumayan oke banget. Bassnya ada, detail treble-nya juga kedengeran, detail suaranya juga lumayan bagus, tapi tetap kalau dibandingkan dengan TWS yang mahal kita nggak boleh comparing itu. Tapi enak juga untuk harga di bawah 100 ribuan. Ini memang so far yang paling enak yang aku review di video ini. Memang harga nggak bohong sih. Yang lainnya itu di harga 20-30 ribuan. Yang OWS ini di harga sekitar 70 atau 80 ribuan. Dan Ripples ini di harga 90 ribuan. Tapi dari kualitas suara memang paling meyakinkan sih, paling oke menurutku dibanding yang tadi. Jadi buat kalian yang mau punya Ripples ini bisa langsung aja cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Jadi itu adalah video ulasan dari bestseller tentang 5 buah TWS ataupun OWS itu di bawah harga 100 ribuan teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi nyari TWS di bawah harga 100 ribuan, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini agar membantu kita buat terus berkembang dan jangan lupa nyalakan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi kalau channel bestseller update video-video review terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.